Kita mulai dari The Fool. The Fool ini intinya bayi yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Jadi kalau ada klien yang buka kartu, dapat kartu selfnya itu The Fool, dia kayak merasa orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi bisa juga kartu ini menggambarkan orang yang penuh rasa ingin tahu, karena nggak tahu kan jadi pengen tahu. Ini kartu The Fool juga menunjukkan orang yang penuh semangat untuk menemukan jawaban. Berarti juga bisa artinya orang yang berani ngambil risiko untuk mendapatkan jawaban, gitu ya. Kemudian kartu ini juga bisa dimaknai orangnya mendapat jawaban, ya, mendapat pengharapan. Caranya seperti apa? Setia pada tujuan menemukan dirinya. Jadi supaya dapat jawaban itu dia harus setia pada tujuan, yaitu menemukan siapa dirinya. Setelah itu juga bisa menggambarkan maknanya kagum, orang yang kagum pada orang lain. Ya. Kenapa kagum? Karena misalnya dulu saya kagum ketemu Pak Ci, almarhum Pak Ciputra gitu. Wah, orang kok keren banget, pinter, tahu segala-gala gitu ya. Irfan. Ya. Irfan ini ulama. Jadi setelah belajar memimpin diri sendiri, berikutnya itu mesti patuh keluar ke dunia, keluar dari rumah, keluar dari keluarga, bertemulah dengan masyarakat yang punya norma-norma, punya aturan. Ya. Jadi kalau di rumah biasa makan sambil naikin kaki di kursi, di luar nggak boleh, itu high priestess. Di rumah boleh berpelukan dengan siapapun, di luar nggak bisa seenaknya berpelukan. Di rumah boleh teriak-teriak, di luar nggak boleh. Urusan mengikuti persona, citra diri, atau mengikuti ego. Jadi Hierophant ini juga menunjukkan dilema penyelarasan antara persona dan ego. Kalau orang terlalu, misalnya gini ya, kartu terbalik Hierophant, mungkin dia terlalu normatif sehingga menjadi orang yang sangat kaku. Personanya jauh lebih penting gitu misalnya. Ya, kopiahnya, jubahnya lebih penting daripada hatinya misalnya. Setelah itu kita lanjut perjalanannya. Ya, setelah normatif, ternyata menjadi normatif itu nanti menemui jalan buntu. Jadi kalau di presentasi itu Bapak Ibu bisa perhatikan, saya memulai setiap penjelasan itu dengan masalah dulu. Masalah, kalau kliennya The Lovers, masalahnya apa, terus nanti dia belajar apa gitu ya. Jadi penjelasannya itu sebenarnya itu masalah, terus belajarnya apa. The Lovers ini adalah, kalau tadi kita terlalu normatif, itu kita jadi jalannya buntu malahan. Kenapa? Karena kita mengabaikan diri sendiri. Jadi kalau kemarin Mbak Yasufin nanya, kalau The Shadow-nya The Lovers itu kenapa? Ya karena kita menolak menyangkal diri kita sendiri gitu ya. Misalnya nih ya, diri kita sendiri itu sebenarnya orang psikolog klinis gitu ya. Tapi karena tuntutan norma, saya harus makan, saya harus ngikutin keluarga, saya harus mandiri, akhirnya jadi psikolog industri misalnya. Itu adalah kartu The Lovers. Karena ini, kartu ini diajari ya, orang yang mendapatkan kartu ini artinya PR-nya adalah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, belajar menerima bawah sadarnya. Bawah sadar itu adalah saudara kembar kita, ya, sehingga tahu segala hal tentang diri kita, ya. Terus
berani mengambil risiko untuk mengurangi personanya dan menyelaraskannya dengan ego. Itu the lovers. Ya. Kita lanjut nomor 7. Ya, kalau di grafologi namanya tujuan. Tapi ternyata kita problemnya kalau dapat kartu chariot adalah problemnya kita malah mengalami kemandekan. Karir mandek, kehidupan keluarga mandek, kayak nggak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, kenapa? Karena hidup kita ternyata antara yin yang gelap, ya, dan yang terang itu nggak selaras. Entah yinnya yang kebesaran atau yangnya yang kebesaran, dua-duanya membuat kita berhenti di tempat. Nyari sendiri, tidak berusaha mendengarkan suara Tuhan. Jadi hermit ini kayak orang yang banyak belajar tapi lupa mendengar kebenaran yang kalau di sayings itu suara Tuhan itu pelan, dia mengetuk pintu kita pelan, bukan menggedor gitu ya. Nah ini nih dia gedor-gedor pintunya Tuhan, tapi sebaliknya dia nggak membuka pintu yang diketuk perlahan oleh Tuhan. Nah akhirnya setelah dia bertapa, setelah menemukan diri sama dunia oleh Tuhan, kemudian diberkati damai sejahtera, banjir karunia. Jadi kalau dapat kartu Wheel of Fortune ini makmur, ya barusan dapat oleh-oleh dari Bu Mita, terus dapat oleh-oleh dari Bu Dewi, dulu saya dibanjiri kasih karunia gitu ya. Itu kartu Wheel of Fortune. Ya, nggak kurang-kurang. Nah, salah satu karunianya itu sebenarnya adalah pikiran baru. Karena di cerita ini, ya di 4 ini, sebelum dia meninggalkan roda nasib ini, ada pemuda yang mengejar dia yang mau ngasih pedang. Artinya apa? Dikasih perspektif pemikiran baru. Lalu ada ibu-ibu tua, nenek-nenek yang memberikan semua tabungannya ke kita, ya damai sejahtera. Nah, kartu Wheel of Fortune ini selesailah tahap pertama kehidupan kita. Ya, udah menemukan diri dan udah damai sejahtera, mulailah tahap kedua. Itu tadi tahap duniawi. Sekarang tahap kedua ini adalah tahap spiritual. Tahap spiritual ini makanya muncullah kartu justice. Kita diminta adil terhadap duniawi, tapi juga terhadap kehidupan spiritual kita. Tapi ini juga justice ini menunjukkan kita juga harus adil pada seluruh aspek kehidupan kita. Banyak orang hidup itu nggak balance, kayak orang main juggling. Misalnya dari 16 jam sehari itu lebih banyak dipakai untuk kerja, ya sedikit untuk keluarga, sedikit untuk hobinya dan sebagainya. Nah, nanti kalau mau saya kasih kuis berkaitan dengan Wheel of Fortune, ya. Kalau yang mau pengen tahu hidupnya ini rodanya seimbang atau tidak. Kalau sudah adil, biasa ketika orang mengejar yang spiritual itu, dia mengalami penundaan, mengalami keterlambatan dalam hal duniawi, sehingga putus asa. Padahal yang dibutuhkan adalah, ya namanya pemahaman spiritual itu perlu diendapkan dulu, bahwa segalanya ini yang berhenti, yang terhambat,
itu sifatnya hanya sementara. Jadi kayak kalau baris pertama tadi itu sudah di puncak gunung, ya lembah, gunungnya ini berderet, ya lembah dulu untuk naik ke gunung berikutnya, gitu. Itu the hangman sebenarnya. Nah, jadi kalau orangnya terbalik, ini sebenarnya pada saat kita berefleksi, segalanya tertunda itu manfaatkan untuk mendapat perspektif baru. Kalau udah dapat perspektif baru, ya biasanya begitu tahu, oh ternyata dunia yang benar itu seperti ini, yang seimbang dunia dan spiritual itu begini, itu biasanya kita malah ngalami depresi. Jadi 40 tahun hidup ini sia-sia dong saya selama ini, misalnya gitu ya. Ya seperti itu. Kenapa nggak dulu-dulu aja waktu umur 18 tahun saya sadar bahwa seperti itu ya. Nah jadi kartu ini sebenarnya pelajarannya adalah kita diminta meninggalkan gaya hidup lama, kebiasaan lama ya. Nah, untuk meninggalkan itu di psikoterapi, klien juga harus diajari berduka. Ya. Jadi kalau misalnya gini ya, Mbak Yosefin, Bu Yosi menghadapi klien misalnya yang kemarin merokok gitu ya. Agar dia bisa punya kebiasaan baru, itu harusnya selain dia misalnya terapi perilaku untuk menghilangkan merokoknya, dia harus juga didorong untuk mengalami terapi berduka. Kenapa? Karena dia kehilangan kebiasaan merokok. Kehilangan kebiasaan itu harus ada prosesnya, berduka. Ya. Jadi kalau semua orang termasuk masa lalu, ya masa lalu itu supaya bisa ditinggalkan apa? Kita harus berduka. Seperti itu. Kalau kita mampu menjalani pengalaman berduka itu, saya nggak berduka kok, saya nggak sedih kok kehilangan rokok gini-gini. Itu berarti dia nggak membolehkan dirinya untuk mengalami berduka. Itu berarti si yang baru, daun baru, tanaman baru itu nggak bisa bersemi, gitu ya, nggak bisa muncul. Nah. Kartu ini nomor 14 muncul biasanya ketika klien mengalami dilema, kontroversi, bingung gitu ya. Biasanya sumber dilemanya itu karena dia terlalu banyak menggunakan berpikir. Jadi Jung itu mengajarkan pada kita untuk menghadapi dunia ini harus pakai 4 cara: berpikir, berintuisi, berperasaan, dan berindrawi atau berperilaku. Kebanyakan orang hanya menggunakan pikiran dan perilaku, kurang menggunakan intuisi dan perasaannya. Padahal 4-4-nya itu penting, ya harus dicampur di kawah candra di muka. Ya, jadi temperance ini sebenarnya adalah skill, ya keterampilan untuk mencampur ke 4-4-nya itu. Ini sebabnya banyak ahli menyebut temperance ini alkemis, ahli alkimia yang mampu mencampur segala elemen di dunia untuk menjadi emas. Jadi kalau kita mau jadi orang yang murni, itu adalah orang yang mampu menggunakan pikiran, perasaan, intuisi, dan indera. Nah, kalau sudah, maka kita mampu menggunakan free will, menggunakan kehendak bebas ya. Jadi nafsu nggak disangkal, hasrat nggak disangkal, tapi diterima bagian. Bahkan hasrat nafsu itu bisa membuat kita menjadi lebih baik asal disalurkan, digabung tadi dengan perasaan, dengan intuisi segala macam ya.
ini belajar menggunakan kehendak bebas. Jika tidak, maka sebenarnya kita dikontrol oleh norma tadi, seperti Hierophant. Ya. Jadi kartu ini sangat berhubungan antara Hierophant yang normatif, ya, mengikuti aturan dunia, dan Devil yang mengikuti kehendak bebas. Jika tanpa kehendak bebas, maka kita akan menyia-nyiakan seluruh potensi. Ya, jadi kartu The Tower ini biasanya muncul pada klien yang merasa dirinya superior, hebat. Saya berusaha jadi ayah yang nanti dikenang oleh anak saya gitu ya. Saya pengen jadi direktur yang berguna buat semua orang, merasa dirinya adalah tower. Padahal sebenarnya itu semua adalah palsu gitu ya. Maka supaya dia bisa menerima kebenaran sejati, si pandir ini mesti belajar makan roti hidup, minum air hidup, ya, yaitu fokus pada tujuan hidup, menumbuhkan lingkungan, menumbuhkan keluarga supaya dapat pengharapan damai sejahtera. Lalu berikutnya The Moon, ini kartu di mana klien biasanya merasa dalam keadaan limbo. Limbo itu kayak antara dunia hidup dan mati gitu, alam barzakh ya. Kalau di psikoanalisis namanya subconscious, dunia perbatasan antara kesadaran dan ketidaksadaran gitu ya. Itu biasanya karena dalam kehidupan sehari-hari dia mengalami pengkhianatan, tapi juga kesetiaan, jadi mengalami dua ekstrim sekaligus gitu ya. Nah, biasanya di periode ini klien ini jadinya suka mengingat-ingat, waduh coba ya dulu aku tetap dengan si dia yang setia gitu-gitu. Nah, jadi The Moon ini juga disebut kartu yang cenderung orangnya melihat ke masa lalu. Nah, supaya kita bisa mendapat visi, tahu tujuan hidup, itu kita mesti berangkat ke mendapatkan kartu The Sun, yaitu mendapatkan rasa cukup ya. Jadi The Sun ini nanti ada hubungannya dengan Tower. Kalau Tower tadi maupun Chariot ya, ini saling berhubungan. Orang yang sangat fokus pada pekerjaan akhirnya memang sukses, populer, seperti Menara. Ya, sebenarnya tapi itu hidup palsu karena hidup duniawi saja. Ya, punya 3 mobil masih beli 1 mobil lagi, nggak ada rasa cukup. Jadi sebenarnya The Sun ini adalah PR buat si klien adalah untuk belajar rasa cukup. Apa caranya untuk menjadi cukup? Menjadi seperti anak-anak. Karena anak-anak itu selalu merasa cukup. Ya, dengan cara apa? Kalau di psikologi namanya menguatkan fungsi ego, capacity for play. Tahu kapan harus istirahat, kapan harus sibuk, kapan harus piknik, kapan harus kerja, kapan harus main-main, kapan serius. Ya, itu The Sun. Dua kartu terakhir, ya, Judgment, kelihatannya serem. Tapi ini seperti orang yang tinggal melangkah. Ya, banyak pasien saya yang sakit bertahun-tahun
tapi nggak meninggal, itu kartunya judgment. Kenapa? Kayak orang tinggal selangkah masuk surga, tapi dia nggak mau meninggalkan dunia ini. Ya, kayak nggak bisa maju. Karena ada kenapa? Ini adalah kartu sebenarnya membuat si klien harus belajar menganggap masa lalu itu seperti sandal. Sandal itu untuk dipakai di kaki, diinjak, supaya kita bisa berjalan ke depan, bukan dicincing. Dicincing itu sandalnya dibawa gitu ya, terus sambil dibawa dengan tangan, terus kita jalan telanjang kaki menuju ke depan. Jadinya apa? Malah kotor, dikotori oleh masa lalu. Sandal itu ditaruh aja di kaki untuk jalan. Nah, itu. Jadi yang harus dilakukan PR-nya adalah saling memaafkan. Memaafkan personanya. Oke, aku perlu kelihatan cantik, ya. Aku maafkan itu, tapi si persona juga memaafkan ego. Begitu pula antara masa kini dan masa lalu itu harus saling mengampuni. Jadi ada psikoterapi namanya psikoterapi pengampunan. Itu yang saya ajarkan adalah kepada klien, masa lalu memaafkan masa sekarang, karena masa sekarang itu sudah mengabaikan pelajaran dari masa lalu gitu. Sementara si masa sekarang juga harus memaafkan masa lalu, bahwa oh ya, saya dulu Dono di tahun 70 ya beda dengan Dono tahun 90 maupun Dono tahun 2020. Nah, itu menerima bahwa diri kita itu memang ada macam-macam, nggak satu. Dononya itu ada, setiap masa ada dono yang berbeda. Nah, kalau menyadari itu, kita sudah bebas, lahir kembali, bangkit dari kubur. Ya, bersatu antara masa lalu yang harusnya dikubur dengan diri kita, terbang ke surga. Ya, terakhir, ya kita sudah ke surga, berarti tadi manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya hamba manusia ini dengan Tuhan kita, Tuhan. Ya. Jadi seperti the word ini adalah kita mampu melihat diri kita dari atas. Oh, si Dono ini begini, si Evelyn ini begini, dan seterusnya. Ini the word. Ada pertanyaan, Ibu Bapak, sebelum saya lanjut? Mau tanya Pak, kalau bedanya secara konsep ya, kalau itu kan kehidupan fisik, maksudnya di atas itu kan kehidupan duniawi gitu ya. Dia mendapatkan misalnya potensi, menggunakan potensi gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang spiritual ini apa berkembangnya pemahaman diri akan dunia dengan dirinya sendiri, maksudnya makna spiritual itu perkembangan yang seperti apa gitu yang saya belum tahu. Ya, jadi intinya sih biasanya gini. Ada klien-klien berapapun umurnya, itu kayak kartunya itu berhenti di nomor-nomor sebelum ya antara 0 sampai 10. Itu berarti klien yang hidupnya itu masih hanya soal duniawi. Ya, duniawi ini nggak hanya materi, karir, pendidikan, macam-macam. Lalu tapi juga ada klien yang walaupun masih muda, itu sudah dapat kartu-kartu yang nomornya besar, ya 11 sampai 21. Berarti dia cukup mencari aspek spiritualnya, hidupnya lebih seimbang. Ada lagi selain Mbak Tianda? Kalau nggak ada, saya lanjut cara menginterpretasi. Ya, cara menginterpretasi di halaman 10. Presentasi.
Nah, ya itu tadi ceritanya. Sebaiknya cerita itu di presentasi ini dipahami, dibaca berulang-ulang gitu ya, kayak Alkitab, makanya disebut primbon. Seperti Al-Quran juga sebenarnya isinya sama ya, hanya dalam bentuk gambar. Nah, cara menginterpretasinya gimana? Contoh ya, kita ke misalnya kartu The Fool. Setiap kartu itu harus kita interpretasi dari 3 aspek. Pertama, narasi ya, ceritanya seperti apa. Anggap aja kayak komik ya, sama. Ini adalah satu kartu itu satu kotak apa namanya komik itu? Panel. Satu panel di dalam komik ya. Jadi ada ceritanya, ada narasinya. Narasi ini sebenarnya adalah pengalaman yang sedang dialami oleh klien atau yang pernah dialami oleh klien. Jadi kalau di psikoterapi naratif, hidup kita ini hanyalah serangkaian cerita, serangkaian pengalaman hidup. Ini seluruh ceritanya. Lalu pelajari juga kartu ini elemennya apa? Ya, unsurnya apa? Kenapa elemen ini penting? Elemen ini kan ada 4 tadi, yaitu 4 cara menghadapi dunia: pikiran, perasaan, intuisi, dan indrawi. Nah, elemennya apa? Ada di tabel berikutnya ini. Ya, The Fool ini elemennya adalah pikiran, udara. Jadi maknanya narasinya ini orang yang sedang pengen tahu ya, karena pengen tahu unsur utamanya adalah pikiran gitu. Berarti klien yang mengambil kartu ini problemnya juga berkaitan dengan pikirannya. Misalnya katakanlah kartu klien itu The Fool tapi terbalik ya. Bisa artinya kalau The Fool tegak ini kan artinya orang, saya merasa nggak tahu, karena itu saya pengen tahu. Berarti kalau dibalik artinya saya merasa sudah tahu semuanya sehingga saya nggak pengen tahu. Berarti pikirannya mandek gitu kan. Atau sebaliknya tegak ya. Tapi kalau dengan kartu misalnya Before Tarot atau After Tarot, ternyata dia sudah masuk jurang gitu ya. Itu biasanya karena overthinking ya. Ini kan artinya positif gitu ya. Nah, cara ketiga menginterpretasi ya, bagian ketiga, tujuannya atau konteksnya itu apa. Jadi tiap kartu ini nggak bisa diterjemahkan sendiri-sendiri. Misalnya nih, kartu The Fool ini di dalam sebaran misalnya 3 gini, sebaran 3. Sebelum The Fool ada Magician, setelah The Fool ada The World ya. Artinya jadi positif karena ya ini sekarang dia pengen tahu, sebenarnya dia sudah menyadari apa saja potensi dirinya gitu. Nah, dia pengen tahu supaya dia bisa menjadi kembali ke asalnya ya, bersatu dengan animanya, dengan cinta kasih di dalam dirinya. Jadi konteks maknanya jadi positif semuanya. Tapi misalnya nah, kartu The Fool walaupun tegak, maknanya cenderung jadi negatif karena sebelahnya apa? Orang ini pengetahuannya hanyalah norma, ya aturan-aturan dia tahu gitu. Tapi dia nggak tahu tentang dirinya sendiri, sehingga dia mengalami penundaan dalam prestasi, dalam bekerja, dalam hidup seperti itu. Apalagi jika misalnya ya, nah ini
kartu defaultnya maknanya jadi lebih negatif lagi, ya, karena dia nggak tahu norma, ya, lalu dia pengen tahu, ya, karena nggak tahu norma banyak hal jadi melanggar aturan, akhirnya tertunda prestasinya, kinerjanya, segala macam. Jadi sebenarnya bukan hanya kartu tegak itu selalu positif, tapi maknanya bisa berkurang positifnya tergantung konteksnya, ya. Begitu pula kartu terbalik, ya, kartu terbalik itu cenderung negatif, tapi kadar negatifnya bisa rendah, bisa tinggi, tergantung sebelah-sebelahnya di dalam sebaran itu ada kartu apa. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada yang bertanya? Silakan sambil berbuka puasa. Di Bandung sudah azan. Peminta mau bertanya? Enggak? Mama Elsa ada yang mau ditanyakan, Bu? Makin pusing? Iya, Pak. Bingung untuk kadang kalau menggabungkan berapa kartu gitu loh, kalau kita interpretasinya itu untuk mengartikannya itu yang Ya. memang benar-benar hafal semua berarti ya, upaya baru bisa kita praktek. Nggak harus hafal sih, Bu. Jadi kiatnya begini. Kiatnya itu latihan, harus berani, Bu. Kayak gini. Ibu-ibu dulu waktu punya anak kan lebih berani daripada para bapak menggendong, ya kan, Bu? Karena berani itu, jadi akhirnya dalam waktu sehari aja sudah piawai dalam menggendong. Bapak-bapak karena takut sampai 3 bulan caranya gendong masih salah gitu. Jadi tarot ini kita harus nekat, harus kayak The Fool, ya, harus seperti The Fool, ya, berani ngambil risiko untuk menginterpretasi orang. Makanya supaya kita mampu mengapresiasi diri sendiri dalam belajar, itu semua saudara, mau saudara dekat, saudara jauh, suruh kumpul gitu, Bu, ya, sering-sering. Setiap minggu kumpul gitu, yuk sini tak tarot gitu, ya. Nah, supaya makin ahli gitu. Tapi kalau saudara atau teman atau sahabat itu kan kita udah kenal tuh orangnya kayak apa gitu, ya. Jadi kita menyesuaikan diri dulu. Jadi syarat utamanya tadi ini cerita si Pandir ketemu dunia, the world, itu kita relatif mesti memahami perjalanannya. Dipahami aja, jangan dihafalin, dipahami. Kalau di presentasi saya PowerPoint itu yang paling penting adalah kalimat pertama, problemnya apa, dan ujungnya sebenarnya mendapatkan apa setelah dia terkena problem itu. Sebenarnya kan manusia di dunia itu dapat problem supaya dia dapat hikmat gitu kan. Gitu. Ada pertanyaan lain? Itu makanya tipsnya Opa, saya kemana-mana disuruh bawa kartu tarot. Iya, memang begitu. Nah, kalau kemana-mana bawa kartu tarot itu tujuannya supaya si kartu energinya itu menyatu dengan kita. Itu sebabnya tarot reader atau terapis tarot itu nggak boleh pinjem kartu orang lain. Ya. Soalnya beda dia, Pak. Iya, jadi kayak pisau lah, Bu. Ya, pisau dapur ibu yang biasa pakai kan ibu gitu, kokinya gitu ya. Dipakai orang lain pasti orangnya masakannya beda gitu. Mobil lah gitu ya, saya biasa nggak ngebut, ya gasnya itu menurut orang lain kok keras gitu, karena
pedal gasnya jarang dipakai. Mbak Evelyn mau nanya? Snoopy-nya udah muncul. Bu Yosi, mau nanya Bu? Iya, Opa mau tanya. Yes. Saya tuh tahu tarot tuh sudah lama, tapi dulu tuh lebih ke divination. Jadi orang-orang lain, kakak saya dulu yang bisa tarot reader jadinya. Ya. Sekarang ini apa ya? Saya jadi susah untuk memisahkan, terbawa-bawa. Definitionnya. Iya. Gimana Opa tipsnya nih supaya saya balik lagi ke Injil tiap kali mengerjakan PR saya tuh mulainya tuh untuk memisahkan diri dulu dari pengalaman tarot masa lalunya. Ya. Jadi pertama gini Bu. Kalau beli kartu tarot, pertama-tama jangan dibaca buku bawaannya dari tarot itu. Ya. Karena panduannya, karena kalau buku-buku yang dari kartu tarot itu pasti divination. Ya. Kebanyakan teksnya itu divination. Jadi kita gunakan psikoanalisis saja gitu ya. Maknanya gitu. Pakai archetype. Kemudian biasakan anggap tarot itu seperti probing. Ya, seperti wawancara, hanya kalau wawancara itu ya lisan. Nah, lisannya ini sekarang diganti dengan tarot gitu. Jadi sebenarnya kartu tarot ini jadinya membuat sesi lebih singkat. Nggak enaknya di situ. Jadi klien bayarnya jadi lebih sedikit kan. Karena sesinya lebih singkat, tapi lebih efektif karena cepat ke uncovering. Ya. Jadi kalau sesi biasa itu supportingnya lama, baru bisa uncovering, misalnya 6 kali supporting baru uncovering. Di psikoterapi tarot bisa paling supporting 2-3 kali, yang keempat sudah bisa uncovering gitu. Jadi supaya nggak divination juga, kalau ibu sudah belajar doodle, interpretasinya juga bisa pakai teori-teori di doodle gitu. Sebagai contoh misalnya warna ini pedomannya pakai doodle aja. Hijau ini relasi sosial, merah ini semangat, biru itu pikiran, kecerdasan, awan ini masalah tapi bisa diatasi, mendung itu masalah yang sulit diatasi, dan seterusnya gitu. Itu di doodle ada. Kalau pengen belajar doodle Bu Yasi udah kan belajar doodle ya. Ada pertanyaan tadi dari Bu Evelyn, di beberapa deck itu kartu ya. Bu Evelyn nanya, di beberapa deck ada kartu judgment dan strength di balik ya. Apakah pertanyaan Bu Evelyn ceritanya jadi sama atau beda ya? Ya, bentar. Strength itu biasanya ditaruh di kartu nomor 8. Lalu apa tadi? Judgment. Bukan, biasanya 11. Justice. Biasanya sih Mbak Evelyn, setahu saya bukan strength dan judgment, tapi strength dan justice 11 ya, strength dan justice yang dibalik
bukan judgment. Judgment biasanya selalu di 20. Jadi kalau ini terbalik, memang buat beberapa ahli setelah Chariot, Chariot ini kan intinya mampu mengontrol. Itu ada yang memutuskan untuk orang itu belajar adil dulu. Karena di mampu mengontrol ini juga ada unsur adil, yin yang, kuda yin kuda yang, itu mesti seimbang gitu ya. Tapi jumlah yang membalik ini biasanya sedikit. Jadi kalau ada 10 deck gitu ya, yang dibalik itu yang memutuskan untuk membalik itu hanya 1 gitu. Jadi saran sih tetap menggunakan yang 8-nya ini strength, bukan justice. Ada lagi yang lain? Oh Pak, Ya. ini adik mau nanya. Ya. Saya ingat kayaknya waktu awal itu kalau bilangin kalau mau belajar cari kartu yang memang favoritnya gitu kan. Nah, Ya. karena melihat yang biasa itu kartu yang biasa digunakan beginners itu lebih serius, kayaknya saya memutuskan untuk tidak memakai yang itu, tapi lebih memakai yang serinya The Cats. Memang agak beda sih, jadi interpretasinya jadi mungkin sebenarnya sama ya, basicnya kan semua sama, tapi memang jadinya kayak jadi kayak beda. Kayak misalnya ini nih Opa, Demun yang dilihat di sini bisa di saya bisa menginterpretasikannya kayak you can just barks like to the dogs, you can just barks, and I can just sit here and just watch you barks gitu. Jadi kayak ya udah acuh aja, kayak I'm here, I'm safe gitu. Bisa menginterpretasinya seperti itu. Nah, takutnya salah apa gimana? Enggak, jadi memang ada kartu-kartu tertentu itu yang enggak layak untuk dipakai. Biasanya kartu misalnya gini, ada kartu saya di atas, jadi misalnya gini, ada kartu dapur, deck dapur ya. Jadi isinya cuma barang-barang di dapur gitu ya, masakan gitu-gitu. Juga ada deck misalnya anak-anak gitu ya, permainan anak gitu-gitu. Itu juga biasanya nggak bisa dipakai untuk psikoterapi. Ini deck kesayangan saya, besar ya, dari Rusia. Ini isinya sangat Katolik Ortodoks ya. Seperti itu. Ini tapi nggak saya pakai psikoterapi karena eman-eman cetakannya bagus gitu-gitu. Itu yang seperti itu dikoleksi aja, jangan dipakai nanti jadi rusak. Tapi tadi pilihlah pedomannya gini, kartunya gambarnya ini mesti cukup kaya, tidak terlalu sederhana. Jadi mesti ada archetype-nya. Archetype itu ciri-ciri yang ada kartu saya indah sekali gitu, tapi di dalamnya nggak ada archetype-nya. Ya, besok di kulwab berikutnya akan saya tunjukin, Bu Ade nanti bisa nanya lagi. Saya kasih contoh bahwa di dalam kartu itu walaupun indah tapi nggak ada yang bisa diartikan. Tapi kartu The Cats Bu Ade ini bisa dipakai karena sama Demun ya, Demun asli kan memang ada anjing. Nah di situ cuma jenis anjingnya beda, cuman saya nggak ahli anjing. Nah ini yang jadi persoalan. Kalau si terapis itu nggak ahli soal kucing dan anjing, dia jadi nggak tahu maknanya. Misalnya anjing herder itu sifatnya kayak apa,
anjing Pomeranian itu sifatnya seperti apa, itu kalau nggak tahu kita jadi nggak bisa menginterpretasi gitu Bu. Tapi di bawah itu sama, ada pengkhianatan. Demun ini kan ada pengkhianatannya, ada makna pengkhianatan gitu-gitu gitu kan. Kamu kalau turun mau tak terkam nih gitu ya, atau yang satunya ayo main-main gitu kan, seperti itu. Atau dia takut sehingga nggak bergerak, nah itu makna demun. Gak apa-apa, berarti kartu The Cats itu bisa dipakai gitu. Kayaknya Bu Evi juga punya kartu kucing ya, seingat saya. Coba nanti japri sama Bu Evi. Oke. Ini apa? Ya. Ada lagi yang lain? Udah jam 6. Saya beri 1 kali kesempatan bertanya. Bapaknya lewat. Evelyn nanya di chat. Evelyn nanya di chat. Ya, Bu Evelyn nanya kalau kartu itu kita baca gambarnya atau angkanya. Dua-duanya Bu, dua-duanya. Tapi kalau tadi justice terbalik, justice dan strength terbalik, maknanya kalau justice yang nggak terbalik itu kan 11 Bu Evelyn. 11 dijumlahkan 2 itu keseimbangan, jadi lebih cocok sebagai justice. Tapi kalau justice ini jadi 8 itu juga keseimbangan, keabadian atau lemniscate. 8 itu lemniscate itu simbol abadi itu, 8 yang horizontal. Infinity ya, lemniscate itu infinity. Jadi sebenarnya justice maupun strength dibolak balik secara angka sebenarnya maknanya sama Bu Evelyn. Ya. Oke, Ibu Bapak, terima kasih. Kita lanjutkan, PR akan saya berikan besok buat garuk-garuk. Ya, kalau masih bingung mungkin nanti kita tambah kulwab kuliah tatap mukanya nambah 1 kali lagi. Ya. Sampai ketemu, Tuhan berkati, selamat berbuka puasa.